Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Semoga semuanya sehat ya, dan selalu dilindungi oleh Allah. Pelajaran sirah kali ini kita akan belajar tentang Nabi Shalih alaihi salam. Di daerah Hijr, yang letaknya di antara Hijaz dan Syam, yang sekarang disebut Madain Shalih, terdapat kabilah yang bernama Samud. Kehidupan di sana sangat makmur. Mereka memahat gunung untuk dijadikan rumah saat musim dingin dan membangun istana untuk dijadikan rumah saat musim panas. Allah memberikan banyak nikmat dan karunia pada mereka, tapi mereka membalasnya dengan keingkaran. Mereka menyembah patung, berdoa ke patung, memberi tumbal dan merendahkan diri di hadapan patung tersebut. Maka dari itu, Allah mengutus Nabi Shalih untuk berdakwah. Nabi Shalih memulai dakwahnya dengan berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia." Tapi kaumnya malah mengatakan, "Wahai Shalih, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami." Walau begitu, Nabi Shalih tetap melanjutkan dakwahnya pada mereka. Beliau mengingatkan peristiwa yang menimpa kaum sebelum mereka, serta mengingatkan nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada mereka. Selanjutnya, Nabi Shalih menerangkan jalan yang lurus pada mereka, yaitu beribadah hanya kepada Allah. Maka berimanlah sebagian dari mereka, namun sebagian dari mereka masih sombong dan berkata, "Bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa di antara kita? Sesungguhnya kalau kita begitu, kita benar-benar berada dalam keadaan sesat dan gila. Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya dia adalah orang yang sangat pendusta lagi sombong." Maka golongan yang beriman tetap percaya dengan apa yang dibawa Nabi Shalih. Mereka berkata, "Sungguhnya kami beriman kepada wahyu yang Shalih diutus untuk menyampaikannya." Sedangkan yang kafir berkata, orang-orang yang menyombongkan diri berkata, "Sungguhnya kami adalah orang yang tidak percaya kepada apa yang kamu imani itu." Melihat mereka yang tetap di atas kekafirannya, Nabi Shalih berkata, "Wahai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberinya aku rahmat darinya, maka siapakah yang akan menolong aku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Maka kamu hanya menambah kerugian padaku." Nabi Shalih berdakwah dengan akhlak dan adab yang mulia dan berdebat hanya saat dibutuhkan saja. Tapi tetap saja kaumnya kafir, bahkan mereka membuat makar untuk Nabi Shalih agar tidak ada manusia yang beriman dan berkata, "Kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami. Maka datangkanlah suatu mukjizat jika kamu memang termasuk orang-orang yang benar." Maka dari itu Nabi Shalih bertanya kepada mereka, mukjizat apa yang mereka inginkan. Mereka menginginkan Nabi Shalih mengeluarkan unta yang bunting dari balik batu. Dan mereka berpikir jika Nabi Shalih tidak akan bisa. Lalu Nabi Shalih berkata, "Bagaimana menurut kalian jika aku memenuhi permintaan kalian? Apakah kalian mau beriman kepadaku, membenarkanku dan beribadah pada Allah yang menciptakan kalian?" Dan mereka menjawab, "Ya." Beberapa saat kemudian Nabi Shalih sholat dan berdoa pada Allah agar mengabulkan permintaan kaumnya, hingga seekor unta betina yang bunting keluar dari balik batu itu. Melihat itu, beberapa dari mereka mulai beriman, tapi banyak yang tetap kafir. Allah memberi wahyu agar kaumnya tidak menyakiti unta itu. Namun setelah waktu berlalu cukup lama, setan menghasut mereka untuk melakukan larangan Allah, yaitu membunuh unta itu, seakan mereka tidak mengingat peringatan Nabi Shalih. Dan jumlah orang yang sepakat ada 9 orang, sebagaimana firman Allah, "Dan di kota itu ada 9 orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi, dan mereka tidak berbuat kebaikan." Nabi Shalih mengetahui kematian unta itu, dan kaumnya malah mengolok-oloknya dengan berkata, "Wahai Shalih, datangkanlah apa yang kau ancamkan itu kepada kami, jika betul kamu termasuk orang-orang yang diutus." Maka Allah mewahyukan kepadanya bahwa azab akan turun menimpa kaumnya setelah berlalu 3 hari. Shalih pun berkata kepada kaumnya, "Bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan."
Meskipun begitu, mereka tidak peduli dengan ancaman Nabi Soleh. Bahkan mereka berencana membunuh Nabi Soleh agar mereka dapat bebas dari Nabi Soleh. Akan tetapi, Allah menggerakkan azab bagi 9 orang itu dengan mengirimkan batu besar yang membinasakan mereka. 3 hari berlalu, dan orang menunggu benarkah azab yang akan menimpa mereka. Maka tak lama kemudian datanglah suatu suara keras yang mengguntur dari langit dan menggoncangkan bumi yang keras dari bawah, sehingga mereka melayang, lalu mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Allah berfirman, maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh disebabkan kezaliman mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi kaum yang mengetahui, dan telah kami selamatkan orang-orang yang beriman, dan mereka itu selalu bertakwa. Demikianlah azab Allah pada mereka. Setelah pembinasaan itu, Nabi Soleh dan kaumnya yang beriman berdiri dan memperhatikan mereka. Soleh berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepadamu, tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat." Ya, itu dia pelajaran sirah kita hari ini. Lebih dan kurang saya minta maaf. Saya cukupkan sampai di sini. Sudah tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.